Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Zahra Putrotu Ain dengan nomor induk mahasiswa 2101421010. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi terkait dengan teori formalisme Rusia. Pembahasan materi kali ini terkait dengan sejarah, konsep, dan ringkasan analisis yang menggunakan teori formalisme Rusia. Pertama, ada sejarah teori formalisme Rusia. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu formal, yang berarti bentuk atau wujud. Teori formalisme Rusia tumbuh di Rusia pada tahun 1915 hingga 1930. Kemudian, faktor kemunculan teori formalisme Rusia. Teori ini muncul sebagai bentuk respon terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang memfokuskan keterangan biografis. Selain itu, materialisme abad mesin juga ditawarkan sebagai bagian puisi yang mendukung perubahan atau revolusi. Faktor berikutnya adalah gerakan avant-garde atau futurisme. Aliran formalisme tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang memfokuskan hubungan karya sastra dengan ilmu sejarah, psikologi, dan sosiologi. Formalisme ingin membebaskan karya sastra dari hal-hal tersebut, artinya sastra bersifat otonom. Hal ini agar sastra dapat menyesuaikan perkembangan zaman modern. Faktor lain yang mendorong aliran ini adalah bergesernya paradigma diakronis menuju paradigma sinkronis dalam ilmu humaniora. Tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam aliran formalisme antara lain Shklovsky, Tynyanov yang kemudian berubah pikiran, dan Jacobson. Uniknya, mereka bukan sekelompok orang yang memiliki pandangan yang sama. Pandangan-pandangan mereka kemudian diolah oleh kaum strukturalis Ceko. Aliran formalisme tidak memihak kecenderungan di Rusia yang mengkaji karya sastra sebagai penuangan pedoman hidup atau perasaan dalam masyarakat. Teori formalisme Rusia menilai karya sastra hanya dari perspektif unsur intrinsiknya saja, bukan dari segi ekstrinsik. Studi sastra dibagi oleh kaum formalis ke dalam 3 wilayah, yaitu stilistika, komposisi, dan tematik. Kemudian, konsep dasar teori formalisme Rusia. Pokok gagasan, istilah, dan dalil utama dalam teori formalisme Rusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi adalah teknik menyulap teks menjadi asing dan aneh. Shklovsky menyebut teknik ini teknik bercerita yang gaya bahasanya menyimpang daripada umumnya. Teknik defamiliarisasi dan deotomatisasi berupa menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, mengatur tipografis, ataupun mengulur-ngulur suatu cerita sehingga pembaca tertarik perhatiannya karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Kemudian, teori naratif. Struktur sebuah teks sastra mencakup aspek formal maupun semantik. Teori naratif berkaitan dengan teks naratif. Dalam menganalisis teks naratif, menekankan pada perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Alur bersifat kesusastraan. Alur merupakan susunan peristiwa dan sarana untuk menunda penceritaan. Cerita merupakan bahan mentah. Dan motif adalah satuan terkecil dalam peristiwa yang dikisahkan. Selanjutnya, analisis motif. Motif merupakan satuan terkecil dalam cerita yang berupa pengulangan sebuah unsur dalam karya yang penuh arti atau makna. Motif harus dibaca dan direfleksikan agar pembaca dapat menyimpulkan suatu motif secara keseluruhan sehingga dapat diketahui tema dari cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah fungsi puitik dan objek estetik. Fungsi puitis akan mendominasi bahasa yang dipakai dalam sastra. Pesan bahasa termanipulasi secara fonis, grafis, dan leksikosemantis, sehingga akan diketahui bahwa pesan yang terkait dibaca sebagai karya sastra. Objek estetik merupakan lawan dari artefak. Artefak merupakan karya sastra yang telah utuh dan tidak berubah. Namun artefak dapat menjadi objek estetik.
Nah, ini setelah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Selanjutnya, konsep teori formalisme. Yang pertama yaitu konsep formalisme Rusia tentang puisi. Pada periode awal, kaum formalis cenderung menandai kesusastraan dengan kepuitisan. Mereka memandang puisi sebagai penggunaan bahasa sastra secara memusat. Kaum formalisme mendefinisikan puisi sebagai susunan tuturan yang kedalamnya terjaring keseluruhan teks terbunyi dan faktor penting pembangunnya adalah ritme. Selanjutnya, konsep formalisme Rusia tentang prosa. Sastra adalah pemakaian bahasa yang khas yang mencapai perwujudannya lewat deviasi dan distorsi dari bahasa praktis. Sifat dan gaya khas tidak membedakan genre karya sastra, melainkan pertentangan yang memimpin genre terkait sebagai kesusastraan. Di dalam prosa, sifat pertentangannya adalah antara fabula dan syuzat. Kemudian, konsep selanjutnya adalah fakta sebagai landasan fabula. Fakta yang merupakan landasan fabula didefamiliarisasi oleh Syuzet. Defamiliarisasi tersebut disebabkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, konsep defamiliarisasi. Defamiliarisasi merupakan penganehan suatu teks. Teknik defamiliarisasi dan deotomatisasi berupa menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, mengatur tipografis, ataupun mengulur-ngulur suatu cerita sehingga pembaca merasa tertarik perhatiannya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah ringkasan analisis. Artikel yang menganalisis novel Ayah berjudul Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia oleh Dian Kristianti, SMP 1, Dawe, Kudus. Latar belakang. Karya sastra adalah karya manusia yang memiliki nilai estetika yang media pengantarnya adalah bahasa. Pengetahuan tentang bahasa diperlukan agar karya sastra dapat dinikmati dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, karya sastra hanya dapat dinikmati secara sepintas. Novel merupakan salah satu bentuk dari karya sastra. Di dalamnya terdapat konflik berupa cerminan realita kehidupan yang membentuk sebuah alur. Novel Ayah menceritakan kisah Sabari dan Amiru. Berbeda dengan novel pada umumnya, alur novel Ayah sangat unik. Selain itu, novel ini juga memiliki bahasa yang khas. Penulis membahas alur dan gaya bahasa dalam novel tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencatat fakta dan karakteristik objek penelitian secara jelas dan sistematis. Teori yang digunakan untuk menganalisis novel Ayah dalam artikel tersebut adalah formalisme Rusia. Tujuan pokok formalisme merupakan studi ilmiah sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, oposisi, asosiasi, dan lain-lain. Formalisme membahas kajian intrinsik karya sastra. Karya sastra tidak bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada otonomisasi tanda sebuah teks. Menurut kaum formalis, cerita hanya bahan untuk merumuskan plot, sedangkan plot menempatkan sebagai struktur. Dalam perkembangannya, bahan untuk merumuskan cerita disebut fabula, dan alur cerita disebut dengan syuzat. Selanjutnya adalah bagian yang dianalisis dan hasil. Fabula dalam novel Ayah adalah hal-hal yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Cinta memang menjadi inti dalam cerita ini, namun keadaan masyarakat pada tahun 1990-an lah yang menjadi bahan atau fabula cerita novel ini. Fabula ini disusun menjadi syuzat yang unik dan beralur mundur. Bagian pertama, struktur yang dianalisis, yaitu paparan. Cerita ini dipaparkan mulai dari bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12 dengan memperkenalkan Sabari yang malang karena rindu pada Marlena, Marleni kucing mereka, dan Zoro. Pada bab berikutnya menceritakan Amiru, anak kecil usia 10 tahun yang merupakan anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Bagian selanjutnya adalah konflik.
Konflik dalam novel ini adalah Sabari jatuh cinta kepada Marlena, namun cintanya tertolak. Kemudian juga terdapat konflik dalam kehidupan tokoh Zoro yang diceritakan secara bergantian. Misalnya, saat ia berusaha menebus kembali radio ayahnya yang digadaikan. Kemudian klimaks. Klimaks dalam cerita ini terjadi saat Sabari berharap dengan cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan, namun kapal yang ditunggunya tidak kunjung sampai. Hal ini dibuktikan dalam kutipan berikut. Keadaan semakin menyedihkan karena satu persatu orang mulai pulang. Juru antar mendengar obrolan yang terlontar dari mereka bahwa kapal itu tidak akan datang. Selanjutnya, Lerayan. Lerayan pada cerita ini diceritakan dengan kehidupan Sabari dan Zoro yang bahagia dan saling menyayangi setelah dipertemukan kembali. Yang terakhir adalah Selesaian. Pada bagian Selesaian diceritakan tentang akhir hayat kehidupan Marlena dan Sabari serta sahabat-sahabat Sabari. Meski tak membalas cinta Sabari, Marlena berpesan pada anaknya agar kelak saat dirinya tiada dimakamkan di dekat makam Sabari. Ia juga meminta anaknya untuk menuliskan purnama ke-12 pada batu nisannya. Analisis bahasa yang ada pada novel Ayah. Pertama, terdapat satu kejadian yang digambarkan dengan beberapa kalimat, meskipun sebenarnya bisa jadi satu kalimat saja. Kemudian terdapat majas metafora yang merupakan majas yang membandingkan dua hal secara langsung. Umumnya majas ini berupa frasa. Kemudian majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda-benda mati atau tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Selanjutnya, majas perumpamaan, yaitu majas yang membandingkan dua hal secara eksplisit. Kemudian majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan suatu hal. Selain majas, terdapat juga ungkapan dan peribahasa. Analisis majas yang pertama yaitu majas personifikasi. Contohnya pada kutipan berikut. Termasuk pohon delima itu, rindu kepada Marlena. Nah, di sini seolah-olah pohon delima rindu kepada Marlena atau memiliki sifat seperti manusia yang bisa rindu kepada seseorang. Kemudian majas metafora, purnama ke-12. Di sini purnama ke-12 melambangkan kecantikan Marlena seperti bulan purnama pada tanggal 12. Kemudian majas perumpamaan. Mereka adalah ibu dan anak, tetapi sering bak kawan dekat. Di sini ibu dan anak dan kawan dekat disandingkan secara langsung. Kemudian ada ungkapan dan peribahasa, yaitu pada kutipan berikut. Menunggu jerat tak bertali dan juga punggu merindukan bulan. Baik, itu dia penjelasan materi terkait dengan teori formalisme mulai dari sejarah, konsep, dan juga contoh analisis yang sudah diringkas dari artikel yang menganalisis novel Ayah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.